Good morning students, how are you today? I hope you are in a good condition. So today we are going to learn about offering suggestion and asking for opinion. Menawarkan saran dan juga minta pendapat. Nah, pertama adalah the way to express a suggestion. Cara mengungkapkan suatu saran. Nah, sini ada beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan. Ada asking suggestion, giving suggestion, dan juga responding suggestion. Meminta saran, memberi saran, dan juga merespon saran tersebut. Untuk meminta saran, kalian bisa menggunakan ekspresi di bawah ini. Contohnya, do you have any suggestion for me? Would you mind giving me your suggestion? Can you tell me what I should do? What should I do? What do you suggest? Yang artinya, apakah kamu ada saran untukku? Kemudian, apakah kamu keberatan jika memberikanku saranmu? Ya. Kemudian, bisakah kamu mengatakan padaku apa yang harus aku lakukan? Kemudian yang ini, apa yang harus aku lakukan? Selanjutnya yang ini, apa yang kamu sarankan? Oke, ini adalah asking suggestion. Kemudian yang kedua adalah giving suggestion, memberikan saran. Nah, sini ada ekspresi. Kalau kalian ingin memberi saran, kalian bisa mengatakan you should, you had better, you ought to, I suggest you to, how about, let's, why don't you? Artinya, apakah kamu harus, kamu lebih baik, kamu harus, saya menyarankan kamu untuk, bagaimana kalau, let's, marilah atau ayo, why don't you, mengapa tidak kamu pergi ke rumah sakit misalnya, why don't you go to hospital? Oke. Nah, selanjutnya adalah responding suggestion, merespon saran. Sini ada accepting and refusing, menerima dan juga menolak. Kalau kalian menerima, kalian bisa mengatakan sure, yes I'd like to, what a good idea, why not, yes with my pleasure, that sounds like a good idea. Artinya tentu saja, ya saya mau atau saya suka, ini ide yang bagus, mengapa tidak, dengan senang hati, dan juga itu terdengar seperti ide yang bagus. Nah, itu artinya. Lanjut ke refusing. Nah, kalau kalian refusing, untuk refusing kalian akan mengatakan no, let's not, tidak atau jangan, I don't feel like it, saya tidak suka, what a bad idea, ide yang buruk, no, I don't think so, let's do something else, tidak, menurut saya tidak demikian, mari melakukan sesuatu yang lain. Oke. Lanjut ke example of conversation. Di sini adalah contoh ekspresi tentang suggestion. Di sini ada Pak Mrs. and Mrs. Yanti. May I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? I think I'm getting a cold. Well, I'd suggest a box of these cough drops. Thank you. And what do you suggest for dry skin? Try some of this new lotion. It's very good. Really, I'll take it. Thank you very much. Oke, informasinya bilang apa yang bisa saya bantu, lalu si Miss Yanti bilang ya, bisakah saya minta sesuatu untuk meminta obat untuk batuk saya ini. Kemudian dia bilang saya juga sepertinya sedang demam. Lalu si farmasinya bilang gimana, baiklah, saya menyarankan kamu sekotak obat batuk ini. Kemudian si Miss Yantinya bilang terima kasih. Terus dia ingin minta saran tentang kulit keringnya. Lalu si farmasisnya bilang, cobalah beberapa lotion baru ini, sangat bagus. Lalu si Yantinya bilang, benarkah? Saya akan mengambilnya, terima kasih. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh conversationnya. Kita lanjut ke the way to express an offering, cara mengungkapkan suatu tawaran. Di sini ada beberapa cara kalian bisa mengungkapkan offering dengan mengatakan would you like something to eat, for example? Maukah kamu sesuatu untuk dimakan? Would you like to go to Swiss? Maukah kamu pergi ke Swiss? Could I offer you this seat? Bisakah saya menawarkan kamu kursi ini? Would you mind if I take you to the office? Apakah kamu keberatan jika aku mengantarkanmu ke kantor? Shall I get you something to eat? Haruskah saya mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan? What can I get for you? Apa yang bisa saya dapatkan untukmu? Would you have some cakes? Tidak maukah kamu beberapa kue ini? Have some of these fruits. Makanlah beberapa buah ini. Are you up for going out with me? Apakah kamu siap untuk pergi keluar bersamaku? Seperti itu. Lanjut ke accepting. Sini ada responding suggestion. Kalian bisa menerima maupun menolaknya. Caranya dengan mengatakan, kalau kalian menerima, maka kalian mengatakan yes please, thank you, I'd like it very much, thank you, I would, that would be very nice, I'm pleased to do that. Nah, yang artinya ya,
terima kasih, saya sangat menyukainya, terima kasih, saya mau. Itu sangat baik, saya senang melakukannya. Kemudian kalau kalian refusing, kalian bisa mengatakan no thanks, not for me, thanks, no I really want, thank you, I'd like to but I have, I can't, thanks anyway, and that's very kind. Nah, di sini kalian bisa mengatakan tidak, terima kasih, tidak untukku, terima kasih. Tidak, saya benar-benar tidak ingin, tidak mau, terima kasih katanya. I'd like to but I have, saya mau tapi saya harus. I can't, thanks anyway, saya tidak bisa, terima kasih. Kemudian that's very kind, oh baik sekali gitu. Nah, lanjut ke example of conversation. Di sini ada contoh percakapan tentang offering antara X dan Y. Si Y ini bilang, would you like me to take them to your car? Just what I need, thank you. Jadi dia menawarkan diri, apakah kamu mau saya mengantarkannya ke mobilmu? Terus si X-nya bilang, itu yang saya perlukan, terima kasih. Jadi si X ini dia kesulitan membawa barang belanjaannya, jadi si Y ini dia menawarkan diri untuk membawakannya ke mobil si X. Oke, gampang ya. Lanjut ke asking for opinion, meminta pendapat. Nah, di sini ada ekspresi yang bisa kalian gunakan untuk meminta pendapat, dan di sini how to respond, bagaimana cara meresponnya. Oke, yang pertama, what is your opinion about this dress, for example ya. Bagaimana pendapatmu tentang dress ini? Kemudian, what do you think of him? Bagaimana menurutmu tentangnya? Apa pendapatmu tentangnya? Seperti itu. Do you have any opinion? Apakah kamu punya pendapat? What do you comment on this proposal? Bagaimana komentarmu tentang proposal ini? What do you feel about me? Apa yang kamu rasakan tentangku? Itu artinya. Jadi ini adalah ekspresi yang bisa kalian gunakan untuk meminta pendapat. Oke, paham ya? Dan di sebelah ini adalah how to respond, bagaimana cara merespon. Kalian bisa bilang in my opinion, I think, I personally believe, in my view, as far as I know, I think that I personally consider. Nah, artinya, menurut pendapatku, menurutku, saya secara pribadi percaya bahwa bla bla bla. In my view, menurut pandanganku, as far as I know, sejauh yang aku tahu, I think that, menurutku bahwa, I personally consider, saya secara pribadi mempertimbangkan bahwa apa. Oke? Nah, selanjutnya adalah example of conversation about opinion. Contoh percakapan tentang memberikan pendapat. Di sini ada Naima dan Naomi. Nah, si Naima ini dia tuh bingung memilih dua dress mana yang harus dia pilih. Terus dia menanyakan pendapatnya ke Naomi, what do you think? Which one is suited to me? Menurutmu yang mana cocok untukku? Terus dia bilang, I think the dress which has peach color is suited to you. Menurutku dress yang warnanya peach itu sangat cocok untukmu. Seperti itu. Tuh dia memberikan pendapatnya. Oke. Nah, baiklah, saya berharap kalian paham materi ini. Silahkan untuk dibaca berulang-ulang kali sampai kalian paham bagaimana cara menawarkan, terus memberi saran dan juga memberi pendapat. Oke. Nah, nanti tugasnya akan saya upload ke e-learning, akan saya buat di e-learning. Jadi silahkan kalian pahami dulu materinya, nanti baru kalian mengerjakan soal yang ada di e-learning. Oke. Dan untuk tugas yang sebelumnya yang belum mengerjakan itu, dan juga untuk ulangan harian dan remedial, saya berharap kalian segera mengerjakannya ya. Jangan sampai kalian tertinggal, nanti kalian menyesal kalau kalian tertinggal tuh. Nanti udah mau dekat ulangan umum baru kasak kusuk sana sini mengerjakan soal ya. Ribet. Oke? Jangan dibuat ribet lah hidup tuh. Oke? Jadi yang belum ulangan harian, segera ulangan harian ya. Kemarin ulangan hariannya sudah saya cek dan ternyata emang banyak sekali ya nilainya di bawah standar. Itu sangat menyedihkan ya. Kalian tuh kelihatan sekali kalian tidak belajar, tidak serius belajar ya. Kalian kan di rumah banyak waktu luang, harusnya kalian tuh sadar diri, kalian harus belajar ya. Percuma kalian bayar SPO mahal-mahal tapi kalian malas belajar, itu percuma sekali. Oke? Jadi kalian harus segera mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan dan juga mengerjakan ulangan hariannya, dan juga kalau yang ada yang remedial segera remedial. Oke, kemarin yang tuntas itu cuma berapa belas orang ya, dari masing-masing kelas itu sedikit sekali, hanya 2-3 orang yang tuntas dalam satu kelas. Itu sangat menyedihkan sekali. Jadi kalian harus banyak belajar ya.
Nah, baiklah. Sekian presentasi saya hari ini. And thank you for your attention. See you on the next video.